بن عبد المطلب وعد برهانا awet وزرع إلى ابنه masuk ilayana وأبواب بن هاشم الكريم شهم شيب بن عبد المناف بن بن قصي صلى الله عليه حاكم شانه تلازم بذلك شانا صلى الله عليه المصطفى حتى ترى في السلسلة وصاله أهلانا وهناك كبر بربي السماء إلى كنائن بوانا وكلما كان الأنبياء تنفس فسيغوز نسوانا وبأذنكم من ربي السماء أغسل الحتى والحمى والأهزالا ورجما كما محيط الشرف أكوانا بكريما ببدء أبد مرسلا وأتانا الفرد وأدري رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتزلت الورو من كل ذغة فوضه بليل المصفيحانا وقبل الفجر أبرج الشمس الهدى ظهر الله حبيب وكرم ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فقال النور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع
ودفع الآفات واسقينا يا رب أقسنا يا الله بها ينحق اليوم يا الله يا الله ببركة الحديث شفا واحمي من الغراب بحسنا يا الله وزين الركبة ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحديث صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تكشى من له الحسن تجمل والصحابة مثل أشهر صلى الله على اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا اليه باذن وبجن هدانا لبيك من دلنا وهدانا. الحمد لله على بركة الله، الحمد لله على برحمة الله، الحمد لله على syukur الله, الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta waktunya 2 menit untuk orang tua kita yang telah meninggal, Syarifah Sidah binti Umar Al-Haddad. Semoga Allah kabulkan bersama Habib Muhammad, bersama Habib Muhammad, dan semoga Allah kabulkan bersama Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita minta waktunya 2 menit. Kita mau menceritakan kisah bahwasannya Habib Muhammad kita pernah menceritakan daripada kisah ini, tapi kita mau mengulang lagi. Maksudnya kalau bisa dengan adanya kisah ini menjadikan kita setiap taklim menjadi lebih baik. Bahwasanya dulu Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ini pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berkata kepada Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bahwasanya, wahai cucuku Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, sampaikanlah kepada umatku bahwasanya siapa orang yang membacakan daripada kisah perjalananku Maulid Nabi Muhammad SAW, aku ada di tengah-tengah mereka dan aku hadir ada di tengah-tengah mereka. Jadi poin dari tersebut, kisah tersebut, bahwasannya setiap kita ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pembacaan Maulid tersebut dikarang oleh ulama-ulama, dan mereka orang nggak bakal menciptakan daripada karangan Maulid tersebut sebelum mereka memimpikan daripada bertemu Rasulullah SAW. Oh, masalli alaih. Pembacaan Maulid tersebut itu benar-benar ajib. Jadi kalau bisa ikutin kayak punya salaf-salaf kita, setiap kali pembacaan Maulid di sini nggak ngelarang rokok. Adapun awal pembacaan Maulid
kalau bisa rokok yang ada di depan mata nih diumpetin. Nih adabnya begini nih. Ini kita dapat ilmu dari kita punya guru lah, Habib bin Muhammad bin Hamid Muraidi. Habib Hadi punya guru lagi Habib Muhammad bin Alwi Hamid. Habib Muhammad bin Alwi punya guru lagi Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan punya guru lagi Habib Salim Al-Jubri. Habib Salim sampai ke Rasulullah. Jadi apa-apa yang bagus kita laksanakan. Jadi jangan sampai pembacaan maulid kita cuman ada gara-gara rokok doang tuh. Rasulullah tuh nggak mau hadir, nggak mau melihat muka kita. Ini halnya sepele, tapi takut dampaknya menjadi besar. Nggak manfaat buat diri kita. Ini terkadang orang menyepelekan suatu ilmu yang kecil. Yang lain dikejar, tapi yang kecil nggak dikejar. Ini jangan sampai hal sepele menjadikan dampak kita. Kayak enak kita kalau seandainya pembacaan maulid Rasul kita nikmatin, kita punya hati segala macam. Rasulullah nggak hadir di mari. Aksa lebih mulia kita nggak usah baca maulid. Ngerti kan? Sebab ya, jadi kalau bisa nih pembacaan maulid Rasul ikutin kita punya salaf di setiap pembacaan maulid gak ada rokok yang di depan muka, karena mengerti daripada adab-adab ketemunya Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa lakin asratu linati man awsu bi tawhid lubat wa qid wa sajada. Amin. Wa yakun asnani fa yusawikum min awiyakum sanana. Amin. شرايين كالظالمات صفة ربنا وهدانا. آمين. حسنا بالوعد هنا نرفع عيني بدرنا ورزانا للواجد يا هديانينا إلى متوسلنا بمن إليه دعانا. واهدني وحبيبي وشفيع زين الأذر بي له حبانا. يا ربنا يا ربنا بالمصطفى كفر عظيم دوانا. أنت لنا يا صبرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسلي لنا أقوانا وكفر تبانا ولا تعجب ربي إني أخطانا. واصنع بنا بنصيبك المصطفى ثبت على كتف حبيبي ختانا. أرنا بفضل منك طلحة أحمدي في بعزتي أي نور ذرانا. واربط بك بكل خلي قبلنا وكفانا وكفانا من ولا ومن ولانا والمحسنين ومن عذابنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا. وقادرنا سيد بجنبنا ما نبقى بين يديك وأنترعانا. ولقد رزقناك باقي سدنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا كل ما نادانا. آمين. واشفي وعافي عاجلا مرضانا. آمين. واغفر لنا عزك واشفي غضبنا إلى الممات واسلك الحكمانا. يا ربي يا ربي وجمعنا وعبابا لنا في وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله ما خرج
وسبا حلقانا سبحان ربك الذي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر لنا امورنا بجيسد يا رسول الله صل عليه بجيسد يا نبي محمد صل عليه وعلى اله وصحبه يا حبيبي محمد بالبركات يا سيد الرسول بالبركات يا نبي محمد بالبركات يا حبيبي محمد. يا ربنا يا ربنا يسر لنا امورنا بجيسد الحبيب علي بن محمد بن سيد بجيسد الحبيب ابو بكر بن محمد سكان بجيسد الحبيب صالح بن محسن الحميد تقول جدنا بالهدايه يا الله ربي فانفعنا ببركته واهدنا وثب رحمته امين ببركته وما بركته ربي فانفعنا ببركته امين وثب رحمته امين ببركته وما بركنا الفتن ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وامنا بطريقته وما فاته من الفتن. سيد الحبيب الإمام صالح بن محمد لدى سيد الحبيب سالم بن عمر سيد سيد الحبيب سوس بن سليم محمد سيد سيد الحبيب علي بن محمد سيد سيد الحبيب محمد بن عبد الرحمن سيد سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سيد وصول محمد سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس المالك سيد الحبيب محمد بن الحبيب بن بالهداية هي الله وأنت على كل المغفرة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سليم محمد بن شاء الله بن سليم سيد الحبيب محمد بن حمشي لنا بالهداية هي الله بزر الفاتحة. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma nurahu walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda lil ummah wa bihim yahtadun. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Walidzalika qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utiya bil mi'raj min jannatil firdaus. Shadaqallahul azim. Fa ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para habaib, wabil khusus orang tua kita yaitu Bapak Anum sekeluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan. Yang saya muliakan dan yang saya hormati tim hadrah yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah muliakan berkah maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang jomblo, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan disegerakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah larut malam juga, sudah jam 10.28. Insya Allah kalau makin malam makin panas,
Ya, betul ya. Ya. Dan tentu badan pun butuh istirahat, ruh butuh istirahat, badan pun butuh istirahat. Yakin para perindu surga ini dari pagi sampai siang sampai sore dikejar target, bagaimana harus sampai target. Kalau seandainya kagak nyampe target, gaji kagak turun. Ya, kita doakan mudah-mudahan lelah pikiran, lelah tenaga dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ketika kita menceritakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dari awal pembacaan ratib dan pembacaan maulid itu sudah cukup. Kajian pada malam ini di malam Jumat, cuman sayang kebanyakan kagak paham. Itu doang. Tapi insya Allah walaupun kagak paham, pahala dapat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka insya Allah sesuai dengan kajian kita pada malam ini, tema yang akan kita kaji yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 1. Mudah-mudahan ini pun selesai satu ayat. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra, suratul Isra ay hadhihi suratul Isra, utawi ikilaiki surat Isra. Makiyatun iku bangsa Mekah, illa wa in kadu liyaftinunaka, angin ayat wa in kadu liyaftinunaka al ayah. Mi'atun wa isru ayatin yaiku 110 ayatin sakih ayate, au ihda asyara ayat atawa sijilan 10 ayatan apane ayate. Itu Inggris Tanjung Priuk. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat di dalam surah Al-Isra. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat ini selesai. Cuman kalau 30 menit kayaknya nggak selesai. Nanti kita lanjut. Suratul Isra. Surat Isra adalah surat yang akan menjelaskan tentang peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Isra yang menjadi firman Allah diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada asal muasal dan ada sabab musababnya. Yang mana sabab musabab ayat ini Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih. Kenapa Rasulullah bersedih? Rasulullah bersedih karena ditinggalkan sosok istri yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, pembela Rasulullah baik dari pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa, yang bernama Siti Khadijah alaihas salam. Maka kita ketahui Siti Khadijah adalah sosok perempuan yang salihah di kota suci Mekah.
Maka tidak ada perempuan yang paling kaya pada masa itu selain Siti Khadijah alaihas salam. Maka ketika Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah, maka Siti Khadijah lah menjadi pelopor pertama, menjadi pendukung pertama untuk donatur dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta Siti Khadijah, bahkan pikiran, tenaga diluangkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada syairnya tim hadrah. Sa'duna fid dunya fazuna bil ukhra li Khadijatal kubra wa Fatimatal zahra li Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Nah, ini menandakan tanda kemuliaan Siti Khadijah alaihassalam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan wafat oleh istri tercinta, tentu manusia, baginda Nabi walaupun Nabi, dia adalah a'rad basyariyah, mempunyai sifat rasa kemanusiaan. Yang namanya manusia ada rasa sedih, ada rasa bahagia, ada rasa prihatin. Namanya juga sama halnya seperti kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berduka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut satu riwayat pergi ke rumah Ummu Hani. Ada satu riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hijr Ismail dan bersandar di Hijr Ismail didampingi oleh pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas, melamun, merenung, memikirkan sang istri tercinta diambil oleh Allah subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad tidak ingin terlarut-larut dalam kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengambil satu kendaraan yang ada di surga, namanya adalah Buraq. Namanya adalah Buraq ini mengalahkan Lexus. Buraq ini mengalahkan Innova, apalagi Ayla. Kendaraan Nabi ini walaupun di zaman Nabi dulu mengalahkan di zaman modern sekarang. Walaupun Pak Anung mobilnya Lexus masih tetap kalah sama kendaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Ayla naik tanjakan aja udah mau mati. Benar ya? Tapi kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari surga, hewan surga namanya Buraq, yang mana Buraq itu berpuluh-puluh ribu Buraq ada di surga. Ada satu Buraq yang melamun, bukan bersenang-senang di dalam surga sana, melainkan beliau melamun, memikirkan seseorang Nabi akhir zaman, tahu namanya Muhammad, tapi belum pernah berjumpa dengan fisiknya, belum bertumpa dengan jasadnya, yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Sama halnya seperti kita ngelamun belum ketemu si doi. Subhanallah, di sini nih bapak-bapak kerja ngelamun sebulan kagak pulang-pulang. Ngelamun di rumah bagaimana, di rumah bagaimana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirindukan oleh sosok hewan yang bernama Buraq. Akhirnya diambil oleh malaikat Jibril alaihi salam dan menjendari kendaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Buraq itulah yang menjadi kendaraan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihibur Rasulullah. Bagaimana dihiburnya? Apakah diajak ke mall? Apakah diajak ke kebun kurma?
Apakah diajak-ajak healingnya kemana Rasulullah? Oh, ternyata diajak healingnya Rasulullah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka ayat dari surat Al-Isra ini diawali dengan kalimat subhana. Kenapa diawali dengan kalimat subhana? Tentunya menceritakan tentang Isra. Banyak manusia yang tidak percaya akan terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat di dalam surat Al-Isra diawali dengan kalimat subhana, bukan dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa diawali dengan kalimat subhana? Karena ketika Rasulullah setelah pulang dari Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, dan 7, rob-rob mustawa, melewati alam jabarut, melewati alam malakut, melewati alam lahut, kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah melamun. Ini kira-kira hasil perjalanan Isra, umat percaya apa gagah? Umat percaya apa gagah? Maka Allah menurunkan ayatnya diawali dengan kalimat subhana. Karena apa? Sesuatu yang menakjubkan, yang akal tidak akan bisa menerima, terkecuali akal ini beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mentakjubkan, itu bukan baca Masya Allah, melainkan baca Subhan. Mungkin contoh di sini ada karyawan perindu surga kepana geledek. Kepana geledek, disamber geledek. Tapi kagak apa-apa. Woi, Subhan. Baka ucapkan Subhan. Karena apa? Wih, jangankan manusia, pohon kelapa ketika kesamber geledek pasti ancur-ancuran, apalagi yang namanya manusia. Nah, karena saking dahsyatnya akal tidak bisa menerima, tetapi jika Allah yang ingin, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Subhanallah. Sesuatu yang tidak mungkin menurut nalar kita, menurut akal kita, tapi bagi Allah ini mungkin. Contoh Pak Haji Ian, menurut kita akal ini kagak mungkin kalau jadi orang kaya. Ian jadi orang kaya kagak pantas begitu. Itu menurut akal kita. Tapi bagi Allah tidak begitu. Karena Allah mempunyai sifat jaiz. Mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perjalanan baginda Nabi Muhammad, Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bagaimana kata Allah subhana? Subhana ditafsirkan oleh ulama tafsir ayat tanzihun. Subhanalladzi maha suci dat. Kenapa di dalam ayat ini bukan kalimatnya subhanallah asra bi abdihi? Padahal yang enak mah begitu tuh. Subhanallah maha suci Allah, betul. Tapi kalimatnya malah subhanalladzi memakai kalimat isim mausul. Kira-kira tim hadroh tahu apa kagak isim mausul? Ah, gak bakalan tahu lah. Kenapa memakai kalimat alladzi? Karena tidak memakai langsung kalimat Allah, padahal yang lebih enak pakai subhanallah, maha suci Allah. Tetapi di sini malah memakai lafaz alladzi asra, maha suci dat yang telah memperjalankan bi abdihi terhadap hambanya. Kenapa di sini bi abdihi? Kenapa tidak bi Muhammadin? Tidak bi rasulihi, tidak bi nabiyihi.
Padahal yang enak begini, subhanalladzi asra binabiyhi au birasulihi. Subhana maha suci dat Allah yang telah memperjalankan nabinya yang bernama Nabi Muhammad atau utusannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Allah mentakbir pakai bi'abdihi? Oh, agar umat Nabi Muhammad sehebat apapun mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mengkultuskan dia sederajat Tuhan. Gelarnya hanya abduhu wa rasul. Sehebat-hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita kultuskan dia sebagai Tuhan, jangan kita sembah seperti menyembah Allah subhanahu. Karena ketika di dalam ayat ini memakai lafaz bi Muhammadin, khawatir ada orang mengkultuskan Muhammad ini seperti Tuhan. Na'udzubillahi min. Maka ayatnya memakai subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa bi'abdihi? Abdihi artinya adalah hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad pangkatnya hanya abdihi, hamba Allah dan utusan Allah dan nabinya Allah subhanahu. Dan abd ini dibagi-bagi. Ada abdihi, Abdullah namanya hamba. Ada Abdul Mal, hambanya harta. Ada Abdul Jah, hambanya jabatan. Ada Abdul Zaujah, hambanya istri. Kira-kira kita tinggal pilih yang mana kita menjadi hamba. Apakah sama seperti Nabi abdihi menjadi hamba Allah? Apakah kita menjadi Abdul Zaujah, hambanya istri, tiap hari ngejemur? Atau Abdul Jah, kita sebagai hambanya pangkat dan jabatan? Atau Abdul Mal, ataukah kita hanya sebagai hamba harta kita, tidak melaksanakan perintah Allah? Itu hanya kita yang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita memposisikan kita sebagai hamba Allah subhanahu. Insya Allah sekalipun kita bukan Nabi, tetapi ketika kita melaksanakan perintah Allah, merinsahkan perintah Rasulullah, insya Allah kita pun mempunyai gelar Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah lailan. Kalimatnya di sini pakai lailan. Kata santri, lailan ini adalah isim nakirah. Apa isim nakirah? Isim nakirah adalah kalimat yang menunjukkan sifatnya umum. Beda dengan lafaz fil lail, isim ma'rifat. Isim ma'rifat artinya malamnya itu tertentu. Kalau 2 jam ya 2 jam perjalanan Nabi. Kalau 5 jam ya 5 jam perjalanan Nabi. Kalau 12 jam perjalanan Nabi. Tapi di sini kalimatnya memakai lafaz lailan. Apa lafaz lailan? Tidak ditentukan batas dan waktunya, berapa menit Rasulullah atau berapa jam Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ibaratnya memakai lafaz lailan, kata ulama ahli tafsir, wa faidatu dzikrihi al isyaratu bitankirihi ila taqlili muddati. Allah subhanahu wa ta'ala memakai ibarat dengan lafaz lailan, bukan dengan kalimat fil lail, isim ma'rifat, menunjukkan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu yang sangat singkat, menurut akal tidak bisa dimengerti. Bahkan ada satu riwayat dari Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit sampai perintah sholat 5 waktu. Ketika balik ke tempat duduknya, itu tempat duduk Nabi masih hangat. Berarti menanjakan saking cepat-cepatnya
Rasulullah diisrokan oleh Allah Subhanahu. Kayak kita duduk nih, kan lama-lama duduk anget nih. Nah, ketika Rasul sudah balik ke tempat duduknya lagi, itu tempat duduknya masih hangat. Tapi menurut satu pendapat perjalanan Nabi, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 4 jam, bahkan ada yang mengatakan 8 jam. Tetapi Allah memakai ibaratnya lapad lailan, menunjukkan masa Isra Rasulullah itu sangatlah dahsyat dengan waktu yang cepat. Tempat duduk Nabi sampai kembali lagi, itu Nabi tempat duduknya masih hangat. Ini kalau akal tak beriman gak bakalan percaya. Makanya mengenai tentang Isra, akalnya harus beriman, hatinya harus beriman. Kalau gak bakalan beriman, gak bakalan masuk nalar, gak bakalan masuk akal. Logikanya seperti ini. Contoh kita punya jam. Kalau sesuai aturan, ini jam ini lambat. Sekarang dari jam 10.50. Sekarang kita pengen dicepatkan menjadi jam 1. Kita putarkan. Apakah membutuhkan waktu 20 jam atau 12 jam? Tentu tidak. Maka cukup kita putarkan si jam ini. Tidak memakan waktu 2 detik. Sudah nyampe kepada tempat yang kita tuju. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, karena bukan keinginan Rasul tetapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah yang berkehendak, sesuatu pun akan terjadi, sesuatu akan mungkin sekalipun manusia tidak menganggapmu mungkin. Alhamdulillah. Jadi ayat ini bisa kita ambil pelajaran, maka kita jangan berputus asa. Gua mah kerja di rindu surga dari dulu gini dulu, kagak ada naik-naiknya nih hidup ini. Kan begitu ya, ngelamun dulu akhirnya. Subhanallah. Jika Allah yang sudah ingin, tentu akan Dari mana Rasulullah diisrakan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diawali dari masjidil haram yang ada di kota suci Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, yaitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi diisrakan dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Kenapa gak ke masjid Yaman? Padahal masjid banyak. Benar ya? Padahal masjid banyak. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil? Kenapa gak ke Masjid Turki gitu? Oh, alasannya libu'dihi minhu, karena masjid terjauh dari Masjidil Haram yaitu adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang terdekat kepada langit pertama. Jadi masjid terdekat kepada langit pertama adalah Masjidil Aqsa. Subhanallah. Makanya Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alasannya Masjidil Aqsa adalah masjid terjauh dari Masjidil Haram. Dan alasan yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid terdekat menuju langit dunia. Itu alasannya. Ya. Yang mana sifatnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini? Alladzi barakna haulah. Sifatnya Masjidil Aqsa, alladzi barakna, Allah telah jamin diberikan keberkahan. Bagaimana diberikan keberkahan Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, barakatun dunyawiyah, berkah di dalam dunia, urusan dunia, bisimar, dengan buah-buahan. Jadi Masjidil Aqsa walaupun di sono kagak ada pohon pete, insya Allah ada. Walaupun kagak ada pohon jengkol, insya Allah di Masjidil Aqsa itu ada buah jengkol. Karena apa? Alladzi barakna,
Allah lah yang memberikan keberkahan kepada masjid tersebut. Alhamdulillah. Wal anhar, bahkan Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Wal anhar, bengawan-bengawan, wahangan-wahangan, atau mata air, bahkan mata air yang ada di dunia itu bersumber dari Masjidil Aqsa. Jadi mata air yang ada di dunia ini itu bersumber dari Masjidil Aqsa. Alhamdulillah nyampe ke Priuk. Alhamdulillah. Itu berkah apa? Berkah Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa adalah suatu tempat yang diberkahi oleh Allah. Lahirnya para nabi, tempat turunnya wahyu para nabi, yaitu adanya di Masjidil Aqsa, Palestina. Nabi Ibrahim dari Palestina. Maka alladzi barakna, walaupun sekarang orang Yahudi menyerang, ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, tetap nggak bakalan kuat. Kalau sudah pingin hancur, dari dulu dibombardir hancur-hancuran. Tetapi ketika mati orang Masjidil Aqsa, mati satu tumbuh 1000, satu mati tumbuh 1000. Karena apa? Karena sudah dapat jaminan dari Allah, alladzi barakna haula, Masjidil Aqsa telah diberkahi oleh Allah, haula, sekeliling Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Tujuannya, hikmahnya apa? Maka likulli syai'in hikmatun, setiap sesuatu itu mengandung hikmah. Setiap sesuatu itu mengandung hikmah. Hikmahnya kemarin ada corona, ada hikmahnya, tukang obat laku, tukang masker laku. Benar ya? Itu hikmahnya. Nah, apa hikmahnya diisrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Hikmahnya, maka lam yang ada di dalam surat Al-Isra, linuriyahu, di situ bukan lam li ta'lil, melainkan lam lil hikmah, artinya lam yang menunjukkan kepada kehikmah. Apa hikmah? Linuriyahu min ayatina. Hikmahnya karena Allah ingin memperlihatkan sebagian kemahaagungan, kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi suruh jalan-jalan. Makanya kita pun nih Bos Anung nih, kalau karyawan lagi pusing suruh jalan-jalan. Nah, gitu. Ya. Cuman Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti karyawan umroh semua. Alhamdulillah. Kalau ke Bali mah nantinya lihat yang pokek lagi aja udah. Betul apa betul? Benar ya? Nah, ini isyarah gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika gundah gelisah, hidup dalam kebingungan, jalan-jalan. Cuman jalan-jalannya bagaimana? Minal masjid ilal masjid. Berarti kayak kita mau umroh dah. Nanti kali-kali dari Masjidil Haram aja ke Palestina. Gitu Pak Haji Anung. Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Kalau dari mall ke mall mah ngabisin duit doang, nantinya nggak jelas. Apalagi mau yang pokek lagi nantinya. Nalik, maka inilah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Oh, mungkin kita tidak mampu, harus memakan biaya yang sangat banyak kalau jalan-jalan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Yang dekat aja dah Pak Anung, kali-kali ke Monas, ke Istiqlal. Nah, gitu. Kali-kali aja ke Istiqlal, tapi masuk di situ, iktikaf di Istiqlal, doa di Istiqlal. Ini mah muter doang, numpang ngopi, balik lagi. Maka minal masjid ilal masjid. Kenapa minal masjid ilal masjid? Karena al masjidu baitu kulli muslim. Masjid adalah rumah seluruh orang muslim. Siapapun notabene yang beragama Islam boleh memasuki masjid. Makanya ibaratnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalau Nabi dihiburnya dulu ke pasar, belanja mulu Nabi. Misalkan ayatnya begini,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minas sauqi ila sauq. Subhana maha suci dat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberjalankan Nabi dari pasar ke pasar. Wah, kita mah ayatnya dari masjid ke masjid aja larinya ke pasar mulu. Padahal ayatnya menunjukkan minal masjid ilal masjid. Kita mah kayaknya lihat masjid takut bener. Betul apa betul? Kita mah kayaknya ngelihat masjid itu takut. Ada orang mau masuk masjid, oh ahli surga. Dan hebatnya masuk ke tempat ahli ibadah, sekalipun belum ahli ibadah, misalkan preman, tadi udah saya ceritakan di kajian lorong tadi. Misalkan ada preman tukang bobok, tukang mabok, dia habis ngebunuh orang. Habis ngebunuh orang, dia lari. Setelah lari di perjalanan, dia nginjek tai kucing. Setelah nginjek tai kucing, tujuannya mah ingin cuci kaki. Larinya ke masjid. Setelah lari ke masjid, buka keran cuci kaki, bukan bersih, malah kepleset. Setelah kepleset, ternyata isdet. Oh, pasti anggapan manusia, oh hebat bener, walaupun preman, matinya mah di masjid. Betul apa betul? Hebat, udah basah kepalanya, habis wudhu, kayaknya ini si rojak. Kenapa lagi di masjid? Padahal habis ngebunuh, habis ngegarong, tujuannya mah mau cuci kaki doang. Bukan tujuan untuk sholat. Karena larinya ke tempat ibadah, pasti manusia akan beranggapan baik kepada orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Isra Nabi adalah dari masjid ke masjid yang diberkahi oleh Allah. Tujuannya linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan kemahagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala agar Nabi tidak ngelamun. Lihat dunia Muhammad, lihat ciptaan Allah masih luas. Kalau kayak istilah kita mah dulu gundah gelisah ketika putus cinta. Ngelamun aja tim hadroh di rumah. Salawatannya mah semangat. Pas diputusin cinta ayang bebeknya ngelamun. Ngelamun di kamar mulu. Akhirnya mah ini iPhone. Akhirnya ngelem. Mau beli sabu kagak kebeli. Akhirnya mah ngelem. Naudzubillahi min dzalik. Maka jalan-jalan kata Nabi. Jalan-jalan kata Allah. Jalan-jalannya bagaimana? Minal masjid ilal masjid, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar gundah gelisah kehidupan ini Allah bukakan kembali. Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani agar hati kita lapang, agar rizki kita lapang, yaitu ada 3. Pertama kata beliau, wa inna min asbabi syi'atir rizki kasratas shalah. Sesungguhnya daripada sabab-sabab diluaskan rizki kita, jika emang rizki kita seret mulu, padahal kerja udah banting tulang dibanting-banting, masih tetap kagak ketemu, oh mungkin ada yang salah di dalam kehidupan kita. Maka kata Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Qatrul Goes, wa inna min asbabi syi'atir rizki kasratas salah. Sesungguhnya daripada sebab-sebab diluaskannya rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita maksimal dalam berusaha, kasratas salat, perbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salat. Setelah melaksanakan salat yang fardu, minimal ada qobliyah dan ba'diyah. Oh, ba'diyah isya udah, masih ada salat sunnah, ada namanya witir. Oh, witir juga ada namanya salat hajat. Di waktu pagi masih seret juga diajarkan adanya salat duha. Bahkan salat duha doa yang paling sadis. Bagaimana di dalam doa salat yang paling sadis? Maksa mintanya sama Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anjilhu, ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkan. Bener hujan. Bener sama Allah akhirnya hujan bener. Alhamdulillah kagak banjir. Karena mintanya kekencengan, minta diturunin mulu.
Bener turun hujan hasilnya kebanjiran. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu ya Allah. Jika rezekiku masih ada di dasar bumi, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Bener bukan subur malah longsor. Wow, kekencengan doanya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Ya Allah, jika rezekiku ini sulit, jika rezeki ini itu seret, fayassirhu, ya Allah mudahkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, ya Allah, jika masih jauh rezekiku, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Itu doa yang paling maksa, minta rezeki sama Allah Subhanahu. Dan itu boleh saja, karena salat adalah salah satu sebab diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Insya Allah karyawan Pak Anung kalau sholat semuanya aman. Insya Allah. Maka kalau udah gajian sama Pak Haji Anung masih seret mulu, jangan salahin bos. Jangan salahin bos. Kok gak cukup mulu? Mungkin bos ini kurang gede kali ngajinya, cuman 5 juta, dikasih sama bos 10 juta. Masih begitu juga, berarti bukan rezeki yang kurang baik, berarti kehidupan kita yang kurang baik. Hablum minallah, kita kurang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat. Satu. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mengenai tentang sabab-sabab diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita melaksanakan salat, wa kasratas salati alaihi salatu wassalam, memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah nih Pak Haji Anung luar biasa. Yang hebat tuh Pak Haji Anung. Yang diundang mah kagak hebat. Tim hadroh kagak hebat, ustadznya kagak hebat. Yang hebatnya mah Pak Anung. Kenapa hebat? Bisa ngumpulin karyawannya, bisa ngondang tim hadroh, bisa ngasih makan. Berarti bisa ngasih makan santapan jasmani, bisa ngasih makan santapan rohani. Makanya Kak Anung kita doakan jangan mati duluan. Langka orang seperti ini, langka. Makanya kita doakan panjang umur, rezekinya banyak, agar kajian ini terus menerus, agar bisa terus menyumbangkan tempat ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tempat yang dipakai usaha untuk menyambung kehidupan kita. Alhamdulillah. Yang terakhir, udah jam 11:30 lewat. Yang terakhir daripada sabab-sabab diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kasratal istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, di dalam hasil peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasilnya adalah salat. Setelah salat jangan langsung keluar, minimal kita istighfar, minimal kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang bisa menyebabkan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bukan tak kuat lama, saya masih muda, cuman saya kasihan sama bapak-bapak. Udah punya remaktik, udah punya encok, udah punya pegelinu, ya. Maka mudah-mudahan walaupun sedikit dan sekelumit kajian Isra wal Mi'raj pada malam ini mudah-mudahan menggugah hati kita, agar kita sadar bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mana diperintahkannya, diwahyukannya perintah salat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya manusia biasa, tidak lepas daripada salah dan dosa. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Untuk kesempurnaan ini kajian, mari kita tutup bersama dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi